Selamat pagi ibu-ibu, saya mau membagikan renungan yang terdapat di dalam firman Tuhan. Yang terdapat di dalam Roma 8 ayat 28. Yang berbunyi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Dalam firman Tuhan itu, kalau kita renungkan, kita akan mendapatkan suatu keteguhan dan mendapatkan kekuatan dari firman tersebut. Mungkin sebagian dari kita semua di dalam hidup ini menganggap bahwa kalau kita ikut Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Gak ada masalah, gak ada persoalan, tapi nyatanya tidak seperti begitu. Namun ternyata semua itu tidak sebaik yang kita pikirkan. Kalau melok Tuhan pasti semua oke lah, semua baik lah. Karena kita selama hidup di dunia ini pasti akan menghadapi banyak masalah. Tidak semua tentram, pasti ada masalah. Masalah itu bermacam-macam, ada masalah yang berat, ada yang masalah ringan, ada yang masalah bertubi-tubi. Satu belum selesai, timbul lagi masalah yang lain. Sehingga rasanya kita itu merasa kok stres ya, nggak bisa, rasanya kok begini ya, kok ini belum selesai, tambah lagi, situ lagi. Tapi sekarang kita tidak perlu khawatir lagi setelah kita mengetahui bahwa firman Roma 8 ayat 28 itu Allah turut bekerja di dalam segala perkara yang kita hadapi. Jadi apabila kita menghadapi semua masalah-masalah apapun di dalam hidup ini, Tuhan pasti tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan tidak akan membuat kita bergumul sendiri melebihi kekuatan kita. Tuhan pasti jadikan semua indah pada waktunya. Di dalam firman Tuhan Roma 8 ayat 28 di atas tadi, yang Tuhan bilang turut bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Jadi tidak seperti itu ya, firman Tuhan gitu, oh enak, janji Tuhan pasti digenapi atau pasti Tuhan turut bekerja. Tapi ada perintah Tuhan di dalam firman itu. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah barang siapa yang mengasihi Tuhan. Itu yaitu yang melaksanakan perintah Tuhan. Jadi di situ ayat Roma 8 ayat 28 mengatakan Tuhan turut bekerja dalam segala perkara yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Jadi dalam janji Tuhan itu ada perintah Tuhan supaya kita mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan itu bukan sekedar kayak kita sudah ke gereja ya sudah, terus kita berdoa sudah, ya itu mengasihi Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi mengasihi Tuhan itu yang diminta Tuhan, kita harus tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Jadi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Misalnya, kita jangan berbuat dosa lagi. Jangan membuat Tuhan itu sedih karena perbuatan-perbuatan kita. Kita harus berubah menjadi lebih baik di mata Tuhan. Kita harus lebih mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Misalnya kalau anak kita sakitnya keras, sehingga kita milih mana antara beribadah atau ngurusi anak kita yang sakit. Ya kita ngurusi anak kita sakit, jadi kita dapat memilah-milah. Tapi kalau umpama anak kita cuma batuk bilang, terus gak wes aku gak ke gereja karena anakku sakit. Loh itu kan kita gak mementingkan Tuhan. Jadi kalau urusannya ringan-ringan ya kita tetap beribadah karena firman Tuhan berkata, beribadahlah kepada Tuhan di hari Sabat. Nah itu mentaati firman Tuhan. Jadi tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Karena kenapa kita harus mengasihi Tuhan, tunduk dan kepada Tuhan? Karena Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita. Tuhan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk keselamatan kita. Karena kasih Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan, yaitu dengan cara tunduk dan taat kepada firman-Nya. Kalau kita lakukan semua perintah-perintahnya, pasti rencana Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Itu terdapat di dalam Ayub 42 ayat 2. Kita boleh hidup sampai saat ini, sampai hari ini.
Walaupun masalah banyak, masih ada yang belum selesai, masih banyak masalah kita, tapi kita boleh hidup sampai saat ini dengan baik-baik saja. Itu suatu bukti bahwa Tuhan menggenapi janjinya, tidak pernah meninggalkan kita. Masalah itu tidak melebihi kekuatan kita. Itu penggenapan dari firman Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti sanggup mengubah masalah kita menjadi berkat. Dan yang baik, yang gak baik itu diubah oleh Tuhan Yesus menjadi baik. Dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga banyak orang di sekitar kita melihat perubahan kita, melihat pertobatan kita. Bahwa kita bertobat dari yang gak benar, kita menjadi benar. Itu suatu pertobatan. Dari dulu yang mencekno jahat atau apa, kita menjadi lebih baik. Itu suatu pertobatan yang dikehendaki oleh Tuhan karena kita tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Dan pertobatan yang kita alami karena kita bertobat itu membuahkan buah-buah yang seperti di firman Tuhan. Dan kita akan menikmati buah roh itu, yaitu kasih. Kita menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera, kesabaran, jadi kita lebih sabar lagi. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri itu penting. Biasanya kalau kita menghadapi sesuatu apapun, bencekno gitu, langsung marah. Tapi karena firman Tuhan, kita bisa menjaga. Gak usah marah lah. Tuhan bilang jangan malah harus menguasai diri. Itu suatu perubahan juga dalam hidup kita. Itulah rencana Tuhan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan itu sejak kita dalam kandungan sudah ada rencana Tuhan. Rencana Tuhan bukan rencana yang jelek, tapi rencana Tuhan yang amat baik, sangat baik, indah dalam hidup kita. Supaya kita menjadi berkat bagi semua orang. Berarti dalam hidupan orang-orang di sekitar kita, keluarga, teman, semuanya. Tuhan jadikan semua itu pasti baik dalam hidup kita. Jadi menghadapi masalah apapun yang kita hadapi, jangan khawatir, rencana Tuhan itu baik. Jadi tugas kita adalah tunduk dan taat kepada firman Tuhan, menjalankan menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Marilah ibu-ibu kita semua mau mengasihi Tuhan, tunduk dan taat dan melakukan segala perintah-perintahnya supaya tergenapi semua firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekian renungan hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.